Afataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi tala'al. Bagus, iya al mukarram guru gembul sakti gembul. Eta tong dudebak ya. Beng. Geus. Eta geus mulai. Geus. Aduh, iya heureuy wae ya. Halo, sapa dulu. Ini IG siapa? Halo, wargi IG Muhammad Syakti Budimansyah. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Langsung. Bentar. Heureuy wae. Langsung, ah. Ini booking. Assalamualaikum warahmatullahi Nangtung. Pokoknya nangtung. Tuh. Jadi mana makan aja jadi dulu. Lebih kan. Tapi duduk. Bebas. Biar pulangnya lah. Tadi aja. Senin udah. Nanti kita balik wae malam. Setengah imaman masjid ya. Ayo. Yes. Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Langsung saja kita buka cara nuzul Quran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tawasul yang akan disampaikan oleh Farhan Alianur. Kepadanya saya persilakan. Allah. Ini harap bukan apa. Itu dia tuh. Bendera permata Bogor. Sampai kursi. Pasuna tong dilatih kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa li syafaati syawalilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil minal mustahidina mukhallin fiddin wa ila arwahi syuhada'i wassalihin wal awliya'i wal ulama'i amilin
أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها خصوصا إلى حضرة الشيخ قطب رباني وسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين أعاد الله علينا من بركاتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة شهور لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخينا أخواتنا ولأستاذنا ولأقربائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله ذنوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pembacaan juz 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الرحيم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فيتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقهين وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق الله العظيم. Atas ada asli. Ada. Baik, langsung saja ke acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Revaldi Teja. Kepadanya saya persilahkan. Aina min saniyatul wada wajaba
الشكر علينا ما دعا لله Husaini marhaban marhaban. Orang bingung Min, dia, Min. nyampai ke naon. Cek orang bingung corek rek ieu naon euy. Kopi naon mana? Ada siapa poe. Orang nyampaikan naon ini jujur Quran euy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqillahi wal qalam ahmaduhu ta'ala ala mal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima uglika wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga Amin. amin. Ini benar tuh maksudnya. Ya, semoga kita selalu semoga kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan menggunakan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa karimana wa maulana Muhammad. Sebenarnya saya bingung anjir ditunjuk hareup. Oh ya, astagfirullahaladzim. Anjir ya tinggali cowok soek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, tadi yang surat yang saya bacakan bahwasanya Allah memerintah kepada umatnya untuk berbuka untuk untuk berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini ada peristiwa nuzulul Quran gitu ya. Nuzulul Quran itu adalah hari di mana diturunkannya Al-Quran. Mungkin saya lupa ya, Al-Quran teh ada yang bilang ya mah diskusi banyak Om. Ada yang bilang bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ada juga yang bilang langsung gitu. Jadi yang benar yang mana? Kalau menurut dosen orang mah jadi Al-Quran teh secara di level mahfud nama langsung turun. Nah, kalau jadinya teh diturunkan tadinya teh malaikat Jibril berangsur-angsur. Oh, kalau nanti kematian
Al-Qur'annya jalu minal mahfud dengan gitu. Orang bingung atuh euy maksudna teh tong bisi orang teh bisa menyampaikan tidak memberikan banyak ilmu gitunya. Da urang ge poho gitu tentang jalur Quran teh jujur. Ya pokoknya mah dalam peristiwa nuzulul Quran ini kita sebagai umatnya harus memperingati gitu ya, dan untuk selalu membaca Al-Quran gitu mungkin teman-teman, betul gak? Berbicara tentang nuzulul Quran mungkin pasti ada peristiwa nuzulul ini pasti namanya bingung lah gitu atuh. Oh tema iya. Karek dibere itu dah. Oke, tentang nuzul Quran gitu ya. Kita diskusi aja gitu ya mungkin teman-teman. Menurut teman-teman Al-Quran ini udah komplit belum? Udah komplit gitu, udah komplit. Kenapa bilang sudah? Yang bingung cok, astagfirullah. Da atuh lieur. Om, Al-Quran it komplit ya Om? Komplit. Kunaon bisa disebut komplit? Ya aku yakin bahwa para sahabat ini sahabat ini kan selalu terframing itu cuma ada 4 kan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu yang selalu terframing. Padahal di sisi lain sahabat itu banyak, lebih dari itu, misalkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Itu pun para sahabat, dan aku yakin orang ketika sahabat itu kan banyaknya definisi sahabat itu. Ada yang pernah cuma tinggalin Nabi Muhammad itu ayat berfatwa itu sahabat. Ayat juga sahabat itu harus pernah ngobrol dengan Nabi Muhammad dan lain sebagainya, banyaklah definisi sahabat. Nah, aku yakin orang-orang yang menjadi penghafal Al-Quran pada saat itu, baik Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ataupun sahabat lainnya, terkhusus sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu semuanya hafal Al-Quran. Dan pada saat pembukuan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman, itu pasti tidak ada yang menyalahi, karena dengan ingatan para sahabat, dengan kejujuran, kebenaran para sahabat, aku yakin bahwa Al-Quran telah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Cuman yang jadi pertanyaan orang, jujur belum ada jawaban. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya jawabannya. Dalam Al-Quran kan tidak sedikit ayat-ayat yang sama. Misalkan surat Nabi Ar-Rahman Allama Al-Quran khalaqal insan allamahul bayan. Nanti ayat yang berulang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada berapa puluh kali kalimat itu dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apakah emang diwahyukan beberapa kali atau cuma sekali diwahyukan tapi itu sahabat diulang-ulang? Ya ini termasuk yang kurang bingung gitu. Maksudnya yang belum orang ketahui bahwasanya
Al-Quran itu lengkap atau tidak? Mungkin tadi kata Sakti itu Al-Quran itu udah lengkap, tapi pertanyaannya apakah ada doa masuk WC itu dalam Al-Quran? Doa masuk WC. Perintah untuk doa untuk WC atau apa gitu? Ya, bagi orang apa hubungannya gitu. Lamun cukurang Al-Quran itu non ngaranna teh komplit, bisa wae Al-Quran itu setinggi iya anjir luhur. Soalnya kayak Al-Quran kan yang menjawab semua permasalahan. Iya, maksudnya dalam semua ada jawaban atas semua permasalahan dalam kehidupan manusia dalam Al-Quran, akan tetapi itu harus melalui proses penafsiran. Karena tidak gamblang disebutkan dalam Al-Quran seluruh kehidupan manusia. Toh misalkan ayeuna manusia berkehidupan nanti berkaitan dengan transportasi, misalkan pesawat, mobil dan lain sebagainya. Masa harus ada di Al-Quran atau pada saat itu kan belum ada, gitu kan? Nah, dalam artian selalu ada jawaban-jawaban atas permasalahan, tapi harus melalui proses penafsiran. Oke, mungkin kembali lagi ya ke Nuzulul Quran. Surat yang pertama kali diturunkan itu kan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi alamal qalam alamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq, yang dimana di situ ada perintah kepada kita sebagai manusia untuk selalu untuk membaca gitu ya. Jadi saya pernah ada diksi bahwasanya ketika kita ingin mengetahui dunia, kita harus membaca, dan jika kita ingin mengguncangkan dunia, maka kita harus banyak berbicara. Jika teman-teman ingin dikenal oleh dunia, maka teman-teman harus banyak menulis. Jika teman-teman ingin ketiga-tiganya, maka harus berpermata. Iya, karena di permata ini yang saya rasakan, kita dituntut untuk membaca. Ya jujur, orang pribadi rasa ingin untuk membaca itu karena ada diskusi, orang malu tidak mengetahui pengetahuan atau pengetahuan terus ketahuan ini gitu tentang dunia ini, khususnya ya pengetahuan yang sifatnya teoritis gitu. Dan kita belajar menulis di sini ya belajar menulis, berbicara ya kita berbicara gitu ya, dikenal gitu. Jadi ya kembali lagi tadi kan dalam salah itu kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi di situ juga kayak ketika kita sudah membaca, itu sih kadia dia orang bingung atuh udah kakarek langsung dia ke mana we nya, nu penting mah menang seetik naon ya. Jadi ketika kita sudah membaca, ketika kita ingin mengetahui dunia, kita memang harus membaca. Jika kita tidak membaca, kita tidak akan mengetahui apa-apa gitu. Dan ketika kita sudah mengetahui, kita sudah mengetahui ilmunya, kita harus alama bil qalam gitu ya, harus menulis dengan pulpen gitu. Dalam mahfuzat itu adalah al ilmu soidun wal kitabatu
Qaiduhu tahu artinya naon? Ilmu itu adalah buruan dan pulpen alimasinwal kita batu soiduhu, dan tulisan itu adalah tali pengikatnya gitu. Ibaratkan kita memburu hewan, kita tidak mengikatnya, udah dapat, hewan itu akan kabur lagi gitu. Begitupun dengan ilmu, ketika kita mengetahui apapun, kita seharusnya kita itu ya harus menulis gitu. Ya baik adik Om nyambung teh? Oke. Oke, berbicara kan kita mah sebagai kaum naonnya, sebagai mahasiswa lah ya, kita mah anjing kita kan ini berbicara tentang kemahasiswaan. Tadi bahwasanya dalam surah Al-Alaq itu kita dituntut untuk selalu membaca agar kita mengetahui ya, untuk belajar lah gitu ya. Berbicara tentang belajar, menteri lain anjir, Bahlil ya, Kanda Bahlil itu pernah berkata ya, betul astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bahwasanya keberhasilan belajar itu ente ya mah, keberhasilan dalam belajar itu kata Kanda Bahlil ada dua. Pertama itu mereka yang mengikuti dengan benar teori keilmuan itu, teoritis lah. Iya baik kadi jadi kadi ya Om juluran jadi kadia aja. Ya iya mah. Itu kan tadi kan kita berbicara untuk belajar mengetahui, maksudnya teh membaca agar kita mengetahui, terus kita menulis, kita harus intinya kita harus kayak mengamalkan lah gitu. Ya karena berkata ya itu yang pertama itu ya orang-orang yang mereka itu benar dalam membaca teoritisnya secara teori lah. Berarti orang-orang yang banyak membaca buku gitu. Yang kedua itu orang-orang yang sering mempraktekannya. Ya. Nah, dalam organisasi itu kita itu sebagai orang-orang yang apa ya, yang selalu sering mempraktekannya. Kita itu sering mempraktekannya. Orang-orang organisasi itu menurut saya pribadi pemikirannya itu kadang di luar nalar, jujur, karena kita dituntut untuk berpikir, terciptalah sebuah baik itu kadi ya Om, di situ nyambung cowok ya. Oke ya menjuluk Quran di dalam organisasi kemudian mereka yang tadilah sudah mendapatkan pengetahuan ataupun apa itu kan berasal dari pemikiran Aisyah gitu. Oh anjir cok. Jadi bahkan orang-orang yang organisasi itu mereka itu selalu prakteknya itu kayak di luar nalar, selalu berpikir dan menghasilkanlah sebuah pengetahuan ataupun apa, dan pengetahuan itu pun menjadi sebuah apa ya, kayak kan pengetahuan itu akan menjadi ilmu setelah diuji secara teori-teorinya gitu ya. Jadi ya gitulah ya, jadi intinya mungkin dari malam nujul Quran ini, dikarenakan saya bukan ustadz gitu ya, jadi kita masuk ke kaum akademisi gitu mungkin. Baik itu sok-sokan akademisi ya pokoknya mah gitu, untuk betul untuk selalu membaca
ya khususnya membaca Al-Quran, kemudian membaca ya apapun itulah gitu. Ya mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan Om. Baik kan sak ya. Baik. Punten pisan hampura maaf teu da urang anjir. Langsung teja orang. Heeh. Nantinya bisa lanjutkan poho euy jadi kudu maca heula teh bener. Kumaha dia tuh? Geuseuh nya penting teuing heuh. Ya mungkin segini yang saya bisa sampaikan gitu. Mohon maaf banget jika tidak bisa memberikan yang terbaik gitu ke Biro PA Pendidikan Agama. Saya bingung gitu maksudnya kayak langsung ditunjuk itu mah gitu. Jadi alasan ya pokoknya mah minta maaf sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang tidak mengenakan hati teman-teman di sini semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal maw'udu ujuruhum yaumal qiyamah. Wassalamualaikum. Sukatulah nanya lah orang bingung siji tapi tang saya tang nese. Ya mereka hari nama tina temana acan kapangi nah isi teman-teman kita dia masih kebingungan terus saya pertanyakan jadi gue dikejar mau terus orang-orang maksudnya masih kebingungan ya tak yang mengenai tema lah kan di tema teh kan menjadikan Al-Quran sebagai peta. Oh, itu mana teh eta? Karek kapal euy. Ya, ini tinggal di pamfletna. Henteu, oh nya. Kita kan menjadikan Al-Quran sebagai peta. Terus menjual Al-Quran sebagai kompas ya untuk menuju surga. Ya mungkin Yang judulnya kita apal punten nih. jadi orang saya pribadi lah bahwa sana yang sepakat itu bahwa kenapa dikatakan Al-Quran itu sebagai peta karena ya peta itu kan merupakan suatu petunjuk gitu, petunjuk yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa unsur dari dalam peta. Mungkin di dalam Al-Quran oke sama bawah sana ya petunjuk-petunjuk kehidupan itu udah ada gitu, udah tertera di dalam Al-Quran. Cuman yang menjadi pertanyaan itu kenapa harus hari nuzul Quran itu menjadi kompas? Ya yang orang ketahui bahwa kompas itu kan adalah suatu alat alat benar. Petunjukan suatu alat ya untuk menentukan arah gitu. Nah, sedangkan nuzul Quran itu tadi kata Teja, nuzul Quran itu hari ya di mana lahirnya Diturunkannya. ya di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, berarti secara namanya arti dari dua kata itu ya udah berbeda antara kompas yang nuzul Quran. Nah, yang jadi pertanyaan itu maksudnya kenapa harus nuzul Quran itu diartikan sebagai kompas gitu. Terus Judul nanti naon sih? Tadi tegip. temanya ini pokok nama yang menjadikan Al-Quran sebagai peta, terus nuzul Quran sebagai kompas untuk menuju surga gitu. Surga. Bingung Menjadikan Al-Quran sebagai peta, terus nuzul Quran sebagai kompas untuk menuju ke surga gitu.
menjadikan Al-Quran sebagai peta. Ya mungkin teman-teman sudah mengetahui ya kenapa Al-Quran itu diibaratkan sebagai peta, karena Al-Quran itu adalah hudan gitu ya, hudan linas, petunjuk, petunjuk kan, bener tuh bisa salah. Hudan itu kan petunjuk untuk manusia gitu. Petunjuk untuk apa? Untuk agar manusia itu benar gitu, di jalan yang benar, untuk ke jalan surga gitu. Jadi kenapa mungkin nuzul Quran itu sebagai kompas? Tadi kita kan mau nuzul Quran itu sebagai kompas karena nuzul Quran itu adalah alat di mana untuk kita menentukan. itu kayak gini ya, nuzul Quran itu kayak sebagai penyempurna untuk menempuh peta ke surga gitu. Kenapa nuzul Quran ini sebagai non tadi teh Kompas. sebagai kompas, sebagai penyempurna ya, karena di nuzul Quran ini kan kita seharusnya kita membahas sejarahnya turunnya Al-Quran seperti apa, kemudian hikmah dari nuzul Quran itu apa. Jadi kita tahu gitu, lebih tahu tentang turunnya Al-Quran. Jadi kita tahu, jadi penyempurna buat peta, biar peta ini tidak tersesat gitu, untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kan tadi geus lah nya. Om atuh om hampura pisan ye euy ke teman-teman. Urang teu ngeuna cok. Teu bisa. Maksudnya lain saukur kuteja gitu maksudnya ya mah kita kaji bebarengan kan eta sebagai kajian bareng. Biasa lagi ngobrol tema. Karek tema na hungkul maksudnya ini tema. Makanya yang menurut orang ya, kalau emang like disebut kompas ya, kompas untuk menuju surga ya, kurang lebih relevan ya para ulama, karena lamun dilihat tina definisinya bahwa kompas itu kan ya suatu alat untuk menentukan arah. Kompas ya kompas itu kan suatu alat ya, alat untuk menentukan ya suatu arah gitu. Sedangkan nuzul Quran itu kan hari gitu, jadi bukan alat ataupun benda yang di dalamnya itu menentukan suatu arah, tetapi lamunnya dilihat para ustadz terus para ajangan para habaib, nyata kurang lebih relevan yang disebut kompas, karena inilah logikanya. Lamun emang Quran itu sebagai peta, nah kan membutuhkan suatu alat untuk ya mencapai arah tujuan di peta itu. Nah sedangkan yang menunjukkan kita untuk arah Al-Quran dengan benar sebenarnya, itu kan melalui penafsirannya para ulama, gitu kan.
beda ada yang nujul Quran. Lamun nujul Quran mah kan hari. Oh, Ngerti ka? maksudna teh kieu meureun maksudna teh mah teh maksudna nujul Quran teh lain konteks teh lain dina harina tapi dina kesempurnaanna Al-Qur'an terus eta teh diturunkeun Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu kan sebagai pedoman hidup. Ya. Lain konteks dina hari gitu bahwa hari nujul Quran ieu tapi Qur'an geus sempurna, ka Qur'an geus turun. Eta teh jadi pegangan orang, pegangan ulama lainnya tuh. Izin nama kerja, ya Pak. Ustaz, Wios. anu paham orang lagi, ya, nama kenapa nujul Quran dijadikan tema sebagai kompas? Karena kan Quran ini sebagai peta. Dan nujul Quran atau turunnya Al-Quran itu menjadikan suatu hari yang menjadi awal mula petunjuk bagi umat manusia, yang dimana kompas sendiri kan sebagai petunjuk untuk menentukan arah. Begitupun nujul Quran, anu papahan kurang tadinya, tapi mungkin dari teman-teman ada pemahaman yang lebih, boleh saya dikeluarkan karena kan sifatnya kajiannya dan tidak pun sebagai pemantik bukan pemateri, karena soknya diskusikan. Tapi lamun semisalkan ya nujul Quran itu sebagai tadi teh perdananya petunjuk, tapi kan di dalam Al-Quran kan itu udah ada petunjuk gitu. Nah, sedangkan yang menafsirkan petunjuk itu kan bukan di dalam nujul Quran, tetapi ya para sahabat, terus para ya ulama dan ustaz gitu maksudnya. Anu tadi teh kan konteks agif mah penawan nujul Quran sebagai kompas teh konteks teh hari nujul Quran gitu bukan Qur'ana Ya. anu dimaksud dia mah Quran eta sebagai pedoman hidup manusia. Oh, karek kepala. terus Ini izin ini apa menambahkan gitu. Anu kurang dapat gitunya. Quran itu sebagai peta, sebagai pedoman. Nah, untuk nuzul Quran sebagai kompas itu sebagai pengingat gitu kemana arah kita. Nah, mata ayat kompas, mata ayat nuzul Quran itu sebagai kompas meren. Jadi untuk mengingatkan kembali kenapa Quran itu diturunkan gitu, yaitu sebagai arah kita menuju surga gitu. Nah, iya. Ya. Masuk. Nya, terus kajawabnya. Jadi tinggal orang elingna. Saur PA cenah atos cenah. Kalau tidak, orang rek apal ieu nage yang mana? Pinten pisan, hampura maaf. Guys, sebenarnya ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon ampun gitu ya kepada PAO, PA, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya kurang memberikan banyak ilmu lah, banyak malah ilmu lah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Punten ampura maaf. Anda ingatnya bosan nomor 2 bro. Stand nuka 2 cenah. Padahal mah hiji bae nuka 2. Sarua. Ustad yang kedua akan Oh, Ya, terima kasih kepada TJ yang telah menyampaikan sedikit ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. amin ya Allah. Cara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus ceramah yang akan disampaikan oleh Tum Farhan. Tola al-badru alaina bigsaniyatil wada wajaba syukru alaina bada lillahi da. Oh, stand kedua cina yang stand ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya baiknya. Yuk, sambutan. Tuntun. Sukiannya iya. Tadi Sukiannya iya macam para semana. adegan mana? LC Jawa tuh dah. maafkan aing ke dulur teh. Kursus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sangakeun puja sareng puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan rahmat sareng nikmat ka urang sadayana anu di mana urang tiasa kumpul ngariung di patempatan ieu taya deui lamun teu diarahkeun jeung teu digerakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam hayu urang curahkeun sareng limpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin atba tabiin, tur dugi ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun abdi wantunan cumarios di pat-nepatan da geuning dipaksa. Dawa asbak do. Tur nuhun ka rekan-rekan ka teman-teman anu tos sumping dina acara memperingati Nuzulul Quran. Tadi tos seueur dibahas ku pangarsa Ustad Teja anu mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadayana. Sabenerna bener anu tadi cek Farhan Vespa. Hari Nuzulul Quran ieu anu di mana hari anu bisa mengingatkan orang karena turunna Quran. Hari Al-Quran teh naon gip? Peta. Kalamullah. Nya intina mah pepeling pikeun urang anu di mana urang sadaya kudu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan cara apapun, yang penting tidak keluar dari norma dan etika yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Atau terus ari organisasian apa bertentangan dengan Al-Qur'an?
Sugan gitu aya pendapat ya teman-teman bahwa organisasi itu menentang salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Itu Boleh sob ya. jadi orang menyinggung tadi kan terkait di Quran bisa berkaitan dengan organisasi pertama kan di Quran ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran di mana Quran surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 itu kan bahwasanya Quran surat Al-Alaq itu memerintahkan kita untuk ikro untuk membaca, ikro untuk membaca agar kita bisa tahu lagi. Jadi intinya itu kita dipaksa untuk membaca agar kita tahu, terus kemudian menulis apa yang kita sudah tahu. Intinya di situ tuh menurut orang menafsirkan bahwasanya Allah tuh menurunkan Al-Quran surat Al-Alaq itu untuk kita belajar, ya kan talabul ilmi fardun 'alal muslimat. Harus Mencari ilmu itu diwajibkan kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, tadi orang mengutip dari perkataan Kanda bahwasanya kesuksesan belajar itu pertama orang yang melakukan membaca secara teoritis gitu. Jadi secara teori-teori, jadi banyak bacanya itu tentang teori-teori. Itu keberhasilan belajar itu yang pertama itu. Yang kedua itu orang-orang yang selalu mempraktekannya. Nah, di organisasi ini menurut orang pribadi kita mempraktekannya karena kita itu kayak dituntut berpikir di organisasi itu. Bahkan orang-orang organisasi menurut orang berpikirnya itu kadang di luar nalar gitu. nalar. Nalar. Beda sama orang-orang yang tidak berorganisasi. Mereka itu tidak diajarkan untuk kritis lah. Kan kita orang-orang organisasi itu dipaksa untuk kritis. Nah, di sini kita itu praktek, kita itu melakukan ya sebuah kegiatan ataupun apa banyak sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan atau ilmu. Nah, kan ilmu itu kayak dikaji nanti kan dengan teori-teori sehingga mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi sama aja kita itu kayak membuat buku lah gitu dalam kehidupan. Menurut orang pribadi gitu tuh. Ya ada itu. Jadi intinya Al-Quran dengan organisasi berentangan tuh menurut orang pribadi tidak gitu. Ya, kurang lebihnya bisa dijelaskan ya gimana kebertentangan, karena dalam Al-Quran yang pertama diturunkan itu ada kata atau kalimat yang diawali dengan bacalah ikro gitu kan. Orang sempat mikir gitu kan, nah sih anu mimiti diturunkan makanya kudu ikro untuk ibadah mana itu gitu, ataupun Allah teh merintahkeun naon terus sudah baca. Anu kurang kapahami nah Allah nurunkeun ayat pertama itu bacalah kan luasnya, baik baca diri sorangan, baik baca lingkungan, baik baca buku, baca kitab gitu kan, ataupun baca Quran sorangan. Ya, yang pertama lu kurang pahami karena Al-Quran itu perlu dibaca gitu kan, karena membaca Al-Quran merupakan suatu amal ibadah. Ya kan itu bisa jadi obat dan ketenangan dan lain sebagainya lah. Tapi kan yang paling penting itu ibadah. Kaduana
yang orang bisa maca diri sorangan gitu kan. Baik mencari jati diri ataupun berkehidupan di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat. Nah, mencari jati diri dia garis bawahi ke orang mencari jati diri. Ini salah satunya kan mengembangkan potensi. Anu di mana salah satu cara pengembangan diri mahasiswa itu identik dengan organisasi. Jadi orang pikir Al-Quran dan organisasi itu bertentangan lamun itu keluar di syariat Islam. Jadi perlu teman-teman dipahami bahwa kita organisasian, kita kumpul ngariung diskusi, entong dijadikan anjing organisasi goreng gitu kan. Kita balik di orang kesorangan, makanya hayu ke teman-teman anu emang benar-benar nanti mau berproses gitu kan bareng-bareng. Punya khususnya di organisasi Permata, hayu gitu kan, tong leha-leha, tong loba pundungan, tong loba perang lah, karena nya membujukna ke remaja ge kan loba kasinggungan segala rupa. Kesampingkan dulu lah itu, karena nyecek tadi berorganisasi lamun sesuai syariat Islam itu salah satu amalan atau implementasi dari ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jarang pikir. Terus ngebahas Al-Quran sebagai petunjuk, karena orang karek dia bisa ngadangu di akal di pengarsa babah bahwa di dunia ieu teh pinuh ku racun anu kumaha, racun anu bisa ngebutakeun mata, racun anu bisa tulingkeun pendengaran, racun anu bisa narik lengkah orang pikeun kana kamadorotan, racun pikeun narik leungeun urang pikeun ngalakukeun kamadorotan. Tah Allah menurunkan Al-Quran pikeun urang sadayana eta pikeun dijadikeun pedoman ngarah naon henteu bebas-bebas deui lah di dunia teh, ngarah boga cecepengan, ngarah boga petunjuk, ngarah boga pedoman. Karena sapinter-pinter nakuma urang eta dipinterkeun ku Gusti Allah, makanya perlu balik ke Gusti Allah. Mungkin eta anu bisa kurang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tumpara yang telah menyampaikan sedikit ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Katilu, ano? Parah pati di patu tilu parah lagi. Jangan itu alam kembar parang-parang. Nah, ceramah selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Vespa ada dua lagi. Parah iya. Vespa. Hah? Vespa.
Asli, Tahan Vespa kepadanya saya. Wah, orang itu ceramahnya erat atau itu. Bikin orang yang bikin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Si investigasi. bikin orang yang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu. Bawanya ya. Aku rumput lah. Baik kok. Dari diajarnya. Bari diajar artinya. Siapa Ustaz Korai? Kalian kayak ayah ngefilsafatkeun nah aya orang di dia. Jadi kita orang itu ciptaan Allah. Lanjutin. Nantinya Tadi atau podcastnya tadi mana tunjukkan? iya weh non kan abis sorangan gitunya tadi nu nyarios itu nunjul Quran teh untuk memperingati turunnya Al-Quran. Terus teh cek abis sorangan ge memperingati ini teh untuk mengingatkan kita kenapa Al-Quran itu diturunkan gitu. Ya, benar. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan itu karena dalam Islam itu ada apa ya dasar gitu ya, yang pasti kita semua tahu. Gitu. Nah, 5 dasar itu ada yang tahu gak? ABC 5 dasar. Syahadat, sholat. Kan nanti kalau benar dikasih rokok sebatang. Ya, itu nas. Kali. Sekarang berapa pokoknya ya? 5 batang, 5 bungkus. sabatang. Oh deui. Iman, Ihsan, Islam, Ihsan, itu lain. Dari iman teh sabaraha sih imannya? Benar. Oh genap. Genap berarti Kemana nih kurangan? Kemana nih kurangan? ada yang 6 itu gitu. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu iman kepada malaikat, lalu iman kepada kitab, lalu iman kepada rasul, lalu iman kepada hari akhir, Maksud. yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, Al-Quran itu sendiri ada dalam rukun iman gitu, sebagai apa? Keimanan kita pada Islam itu sempurna gitu. Nah, lalu ada rukun Islam itu sendiri. Nah, yang kita bahas di sini adalah rukun imannya gitu. Nah, kita rukun iman gak sih kepada Allah gitu? Iman gak kita? Nah, iman tidak kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada ya pastilah pada semua iman yang ada gitu kita pasti iman dan percaya gitu ya. Tapi bagaimana kita cara kita mengimankan iman-iman yang ada itu gitu. Kalau iman kepada Allah kita pasti melaksanakan perintahnya gitu. Nah, perintah ya iman kepada Al-Quran itu gimana cara kita mengimaninya, yaitu dengan membacanya gitu. Amin. Tapi ayat baca dua tapi orang Kristen baca. Ya berarti tidak iman, soalnya dia tidak iman kepada Allah gitu. Gitu. Oh jadi iman itu harus semuanya begitu.
Nah, menurut guru saya sendiri di Cicalengka gitu ya, orang yang tidak membaca Quran 20 ayat per hari itu adalah orang yang gegabah gitu. Nah, apakah kita semua di sini membaca 20 ayat dalam sehari? Insya Allah. Nah, insya Allah. Tapi saya akan membantu menjawabnya ya. Karena ketika kita sholat 5 waktu gitu ya, kita membaca surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 dalam 7 dikali 5 15. Rakaat nahula tuh. Kalau 4 Rakaat nahula 17. Oh, Rakaatnya kan ya benar sih. Dalam sarakaatnya itu ada 17 rakaat. dalam sehari Dalam sehari ya, dalam sehari ada 17 rakaat. Dari saya ke bawah HP. Han panghitung kan? 17 kali 7 70 700 700 20. 118. Nah, ada 118. Nah, 20 itu udah melebihi 20 ayat, berarti kita itu bukan orang yang gegabah gitu. Sholat. Sholat. Itu masih, itu cuma apa namanya? Itu cuman Al-Fatihahnya aja gitu, belum surat-surat pendek lainnya begitu. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kan nilai MC har. Aing ya. Mau gitu tanah Lu anjing rawan. mau gitu tanah nomor surat mulai ini baca di apa? Baik, terima kasih. Guru siapa orang? Farhan. Namanya kalian ini. Al Mustafa. Iya Yusron. Oh, Farhan Yusron. Anjing. Pak segera lawak. Wah, beriku Pak. Sosok gitu semua. Alhamdulillah acara memperingati Nuzul Quran telah selesai. Iya jadi. Ditulut Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini mendapat maghfirah dan mendapat keberkahan kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya selaku MC pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit keluar dulu.